Nah, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 8 mengenai ilmu, teknologi, dan seni. Nah, di sini ada definisi teknologi menurut beberapa sumber. Definisi teknologi menurut Purbawajah Harahap, yaitu teknologi adalah satu ilmu yang menyelidiki cara-cara kerja di dalam teknik, serta yang kedua, ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik-pabrik dan industri-industri. Selanjutnya yaitu definisi teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990 sampai 1158. Teknologi adalah satu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan, terapan, serta yang kedua keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, di sini ada definisi seni menurut KBBI adalah ahli menurut karya-karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, seni adalah peniruan terhadap alam tetapi sifatnya harus ideal. Yang kedua, menurut Plato dan Luce, seni adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya. Yang ketiga yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Yang selanjutnya menurut Abdian Kartamiharja, seni adalah kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohaninya atau penerimanya. Yang selanjutnya yaitu menurut Prof. Dr. Suwaji Bastomi. Nah, menurut Dr. Suwaji ini, seni adalah aktivitas batin dengan pengalaman estetika yang menyatakan dalam bentuk agung yang mempunyai daya membangkitkan rasa takjub dan haru. Selanjutnya menurut Ensiklopedia Indonesia. Nah, di sini seni adalah penciptaan segala hal atau benda yang karena keindahannya orang senang melihatnya atau mendengarnya. Jadi seni itu berawal dari imajinasi ya. Selanjutnya teknologi dan seni. Teknologi dan seni merupakan penerapan ilmu dasar untuk memecahkan masalah guna mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya definisi ilmu. Ilmu sebagai pengetahuan, aktivitas, atau metode itu apabila ditinjau lebih mendalam sesungguhnya tidak saling bertentangan. Nah, ilmu kan pengetahuan. Jadi ilmu kepengetahuan dan aktivitas atau metode itu ditinjau lebih mendalam sehingga tidak saling bertentangan. Selanjutnya, penempatan fungsi filsafat terhadap perkembangan teknologi. Ilmu lahir dari filsafat dalam perkembangannya mempunyai produk yaitu teknologi. Sekarang ini perkembangan filsafat telah terkalahkan oleh teknologi. Ramifikasi filsafat menjadi lebih sempit dibandingkan dengan ramifikasi teknologi yang lebih luas perkembangannya. Jadi ilmu teknologi ini dari zaman dulu sampai sekarang lebih canggih. Terus perubahannya itu lebih pesat ya. Pada satu sisi, perkembangan dunia kayak IPTEK ini yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa. Jadi, teknologi ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Nah, kalaupun teknologi mampu mengungkap semua tabir rahasia alam dan kehidupan, tidak berarti teknologi sinonim dengan kebenaran, sebab IPTEK hanya mampu menampilkan kenyataan. Kebenarannya yang manusiawilah yang harus lebih dari sekedar kenyataan yang objektif.
Nah, di sini ada yang pertama yaitu ilmu atau teknologi sebagai kajian filsafat. Nah, filsafat dan ilmu adalah dua yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Ilmu bersifat posteriori, yaitu kesimpulannya ditarik setelah pengujian-pengujian secara berulang-ulang. Nah, ilmuwan ini bisa menarik kesimpulannya setelah mereka melakukan pengujian-pengujian secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya yaitu fungsi filsafat dalam mengkaji teknologi dan seni. Studi filsafat semakin menjadikan orang mampu untuk menangani pernyataan mendasar manusia yang tidak terletak dalam wewenang metodis ilmu-ilmu khusus. Jadi filsafat dapat membantu untuk mendalami pernyataan-pernyataan pertanyaan asasi manusia tentang realitas atau filsafat teoritis. Kemampuan itu dipelajari dari luar jalur secara sistematik dan secara historis. Yang pertama yaitu secara sistematis, yang kedua melalui jalur sejarah filsafat. Nah, dari secara sistematis artinya filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk menangani masalah-masalah mendalam manusia tentang hakikat, kebenaran, dan pengetahuan. Tentang melalui jalur sejarah filsafat, di situ orang banyak belajar untuk mendalami, menanggapi, serta belajar dari jawaban-jawaban apa yang sampai sekarang ditawarkan oleh para pemikir atau filosof terkemuka terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi yang humanis. Nah, maksudnya itu berdasarkan pengertian tentang humanis, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan yang humanis adalah berfokus pada peserta didik, yaitu yang menghargai keragaman karakteristik mereka, mengembangkan potensi masing-masing dari mereka secara optimal, mengembangkan kecakapan hidup untuk dapat hidup selaras dengan kondisi pribadi dan lingkungan, memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan pribadi termasuk belajar, serta menggunakan berbagai cara untuk mengetahui dan menilai kemajuan belajar mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu peranan filsafat ilmu dalam penjelajahan IPTEK dan seni. Pada periode ini berbagai kejadian dan peristiwa yang sebelumnya mungkin dianggap sesuatu yang mustahil. Namun berkat kemajuan ilmu, teknologi, dan seni dapat berubah menjadi suatu kenyataan. Semua keberhasilan ini kiranya semakin memperkokoh keyakinan manusia terhadap kebesaran ilmu dan teknologi. Dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kurun perkembangannya sangat didambakan lantaran besarnya manfaat yang diperoleh dari manusia daripadanya. Namun demikian, sering dirasa dampak ilmu, teknologi, dan seni yang kadang merusak dan melunturkan nilai-nilai budaya yang di ujung tinggi kebudayaan modernnya, yang bercirikan dominasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mampu menciptakan krisis identitas diri yang mengkhawatirkan, yang cenderung mampu merasakan aliensi budaya di masyarakat sendiri. Selanjutnya yaitu komplementaritas ilmu dan pengetahuan. Nah, perpaduan antar ilmu dan pengetahuan dapat menciptakan alat sehingga ilmu dan pengetahuan komplementer atau saling melengkapi. Nah, manusia sebagai pelaku atau homo faber, yaitu makhluk yang membuat alat. Kemampuan membuat alat tersebut dimungkinkan oleh pengetahuan. Nah, evolusi ataupun revolusi peradaban dan kebudayaan, maka moral harus mampu memberi arah bagi pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Bahkan agama merupakan landasan berpijak pengembangan ilmu dengan keutamaan bagi
kemaslahatan manusia. Yang menggali ilmu itu sendiri, ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah rapuh.